Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat banget. Alhamdulillah. Semoga terus dikasih kesehatan ya Bu ya, supaya Amin. kegiatan kita lancar tuh. Ya. Amin. Baiklah, mungkin yang pertama Arifanza memperkenalkan diri dulu ke teman-teman semuanya juga sekalian ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Rifanza, biasa dipanggil Rifanza. Eh, saya saat ini menempuh pendidikan di Universitas Lampung, Prodi Pendidikan Musik angkatan 2020. Nah, saat ini mendapatkan tugas ujian akhir semester mata kuliah jurnalisme musik. Nah, pada kesempatan ini teman-teman, eh, yang akan menjadi narasumber Panza yaitu Ibu Driastuti Jogjaningrum. Nah, mungkin sebelumnya Panza izin memaparkan biografi dari Ibu dulu, Bu. Ya, intinya, Bu, nama Driastuti Jogjaningrum, SSN MA. Tempat tanggal lahir Purwokerto 16 Januari 1971. Riwayat pendidikan S1 jurusan Seni Musik Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta, S2 program studi Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan sedang menempuh studi S3 program studi Pendidikan Seni Universitas Negeri Semarang. Untuk prestasi dan kesibukan saat ini nanti akan Panza tampilkan di video. Eh, Langsung aja kali ya Bu ya, kita mulai wawancaranya. Yang pertama, Panza ingin bertanya dulu. Nah, bagaimana sih Bu awalnya Ibu ini bisa menyukai musik dan berkecimpung di dunia musik gitu? Ya, oke. Terima kasih Mas Ranza. Saya juga terima kasih banget ya sudah diberi kesempatan. Saya nggak tahu kenapa saya yang diminta ya. Mungkin padahal sebenarnya masih banyak dosen-dosen yang lebih hebat, lebih apa ya, lebih ya berkompeten lebih dibanding saya. Tapi terima kasih ya. Saya akan jawab sebisa saya ya, Mas ya. Ya, kenapa saya suka musik? Intinya itu ya. Iya betul Bu. Ya, kalau saya suka musik itu dari kecil karena kebetulan dari lingkungan ya. Meskipun orang tua saya tidak menempuh pendidikan musik ya, cuman suka-suka aja, tetapi itu lingkungan dari almarhum bapak saya itu yang senang banget musik, sering keroncongan. Kemudian kebetulan bapak saya dulu juga sering bintang radio juga di eranya, di masanya gitu ya, suka nyanyi. Ya akhirnya karena dari kecil sudah terbiasa dengar bapak saya nyanyi, main musik, kemudian kakak-kakak saya juga suka juga. Jadi akhirnya ya berkecimpung dan orang tua saya pesan kalau memang saya suka musik jangan tanggung-tanggung ya. Jadi kalau memang suka musik ya udah langsung aja menempuh pendidikannya ya harus di musik juga gitu, jangan setengah-setengah. Itu sih Tadi, awal mulanya sebenarnya dari lingkungan ya sebenarnya ya. Gitu. nah, baru satu pertanyaan aja kita sudah dapat pesannya bahwa suatu hal itu tidak boleh setengah-setengah ya Bu ya, harus total Betul, gitu. iya betul banget. Nah, Ya, sampai akhirnya Ibu ini jadi musisi dan dosen di Universitas Yogyakarta. Dan ya. Panja tuh sering lihat mengunjungi beranda YouTube Ibu, Ibu sudah punya lagu yang booming banget dengan judul Senandung untuk Mama, bukan begitu Ibu? Iya betul banget. Iya.
Iya. Rifanda juga senang banget denger lagu itu, Bu. Apa ya, pesannya tuh nyampe banget gitu. Apalagi kita yang anak kos gini, kayak Mbak Cindy Ayum juga kan, pas ya, itu kerasa banget gitu denger lagu itu. Iya, iya, betul. Nah, eh, lagu tersebut kan sudah terpilih menjadi salah satu lagu pilihan di Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Betul, Ibu? Iya, betul. Nah, apa Bu perasaan Ibu mengetahui lagu tersebut terpilih akhirnya menjadi salah satu lagu pilihan? Iya. Yang pasti siapa sih ya yang nggak bangga, nggak terharu, nggak seneng banget kalau lagu karya kita itu eh dipilih atau diminta ya tepatnya untuk apa ya menjadi salah satu lagu pilihan di ajang lomba yang tahu sendirilah ya yang namanya FLS 2N itu kan lomba yang wah itu yang ditunggu-tunggu setiap Ya, tahunnya betul. oleh siswa ya enggak, Ya, benar. karena apalagi itu kan yang apa namanya eh, kegiatan tersebut itu kan di bawah Puspesnas ya. Nah itu Hmm. kumnya juga sangat tinggi kalau untuk anak-anak ya bisa bisa mempunyai poin lebih. Wah itu waktu itu nggak nyangka juga sih sebenarnya. Gitu. Jadi kebetulan itu dari panitia dari Puspesnas itu eh, sedang membutuhkan sebenarnya ya. Jadi kalau di FLS 2N itu kebetulan kan saya juga eh, juri juga ya beberapa kali juga pernah menjadi juri. Kemudian biasanya ada tema tentang Indonesia, ada Hmm. tema tentang cinta lingkungan, cinta orang tua. Nah, pada saat itu eh, ada satu lagu yang mau dibawakan sebenarnya untuk pilihan, tetapi wah lagu itu kayaknya sudah terlalu sering dibawakan atau apa ya untuk lagu pilihan lah itu udah terlalu sering gitu. Kemudian eh, apa apa ya yang cinta untuk orang tua gitu. Nah kebetulan denger lagu saya kok mereka tertarik gitu loh. Boleh gak dipakai untuk wah siapa yang nggak ngizinkan Ah, lagu lagu karya apa saya itu di apa buat lagu pilihan. Wah itu sesuatu hmm. yang eh, membanggakan banget buat saya sih. Akhirnya lagu saya eh, dipakai juga gitu ya, Akhirnya dikenal booming juga gitu oleh ya. iya, alhamdulillah. Hamzah itu terakhir kali melihat ibu itu saat kunjungan KKL di Universitas Negeri Yogyakarta. Waktu itu ibu nyanyi keroncong kalau nggak salah ya, Bu, ya. Iya, saya terpesona sekali mendengar suara ibu, luar biasa. Terima kasih. Ada toh Lagu kemarin ya. ada. Nah, Iya. ibu, lagu Senandung untuk Mama itu apakah eh, apa ya? Ada sesuatu apa namanya pesan yang disampaikan atau mungkin perasaan dari ibu yang ibu tuangkan dalam sebuah karya lagu gitu. Iya, yang pasti ada itu adalah apa ya pengungkapan cinta terhadap seorang ibu. Itu yang pasti ya. Jadi yang namanya ibu kan apa ya, wah itu udah benar-benar tidak bisa meskipun sudah nggak ada, tapi kan tetap apa ya melekat banget di hati Ya, gitu loh ya. Nah pada saat saya menyanyikan itu sebenarnya lagu sudah lama waktu itu ya. Apa eh, awalnya ya ini saya cerita awalnya ya, dan menciptakan lagu itu sebenarnya awalnya itu adalah senandung untuk ayah itu waduh. awalnya. Iya, senandung untuk ayah karena waktu itu ayah saya baru saja meninggal. Terus apa? Ya itulah pengungkapan hati saya, rasa sedih saya, rasa apa ya? Cinta saya terhadap ayah itu saya tuangkan di dalam lagu. Tapi eh, setelah itu banyak ada sih yang kebetulan meminta lagu saya itu untuk dimasukkan ke dalam album. Jadi ada anak yang orang tuanya itu minta saya.
mau lagu itu boleh nggak dimasukkan ke album saya, tapi ayahnya itu diganti dengan mama Hmm. gitu, iya dengan mama gitu. Oke deh, nggak apa-apa lah ya untuk apa itu juga termasuk eh, saya juga senang juga sih ada yang pengen lagu saya gitu, suka lagu saya kemudian dimasukkan ke dalam album. Waktu itu albumnya lumayan sih, maksudnya bisa sampai ke kemana-mana lah gitu ya. Waktu itu udah agak lama. Kemudian saya menyanyikan itu, yang saya nyanyikan sendiri itu setelah ibu saya gak ada. Belum lama ibu saya meninggal, terus akhirnya saya menyanyikan lagu itu ya untuk pengungkapan apa rasa cinta saya juga terhadap ibu saya almarhum gitu. Baik Ibu, sangat mengandung banyak pesan sekali dan perjalanan yang ada. Iya Mungkin betul saya izinnya Bu ya, nanti mungkin ya, eh, pengen banget mengcover lagu Senandung untuk Mama. boleh Mohon izin ya Bu ya. banget dengan senang hati. Karena itu benar-benar merasa menusuk sekali Bu. Iya alhamdulillah kalau suka. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu. Mm-mm. Selain menjadi musisi kan Ibu ini sekarang menjadi tenaga pendidik di Universitas Negeri Yogyakarta. Iya. Nah, bagaimana sih Bu menyatukan karir sebagai musisi dan pekerjaan akademik tersebut? Apakah ada pengaruh antara keduanya eh, pada karya-karya Ibu? Ya, yang pasti saling berpengaruh karena kebetulan eh, apa ya, eh, saya adalah sebagai pendidik musik juga kan, gitu. Nah, kebetulan saya juga eh, praktisi juga ya, kalau saya boleh bilang, saya sebagai praktisi juga, ya. Jadi hal itu sangat saling berpengaruh, saling berkaitan, dan saya juga eh, apa ya bersyukur banget karena ternyata pekerjaan saya itu sangat erat dengan hobi saya dan Betul. dan kuliah saya dan pendidikan saya. Jadi saya rasa itu saling saling berpengaruh ya, pasti itu dalam karir dan juga dalam apa namanya sebagai praktisi, kemudian sebagai kalau boleh dibilang sebagai pencipta lagu. Nah, itu saya mendapatkan ilmu juga dari saya sekolah dan saya mendapatkan pengalaman juga dari saya mulai menjadi pendidik. Ya, jadi saya bisa bisa melihat sekitar, kemudian itu bisa juga menjadi acuan saya untuk berkarya sebenarnya. Ya, jadi contohnya seperti ini. Eh, Waktu saya berapa tahun ya, saya menjadi dosen di situ, saya melihat apa ya, wah kok ada banyak sekali mahasiswa yang kurang respect terhadap karya ya, meskipun orang musik tapi kok kurang ya, kemudian terhadap eh, apa namanya, jadi mereka itu misalnya sekarang contohnya gini deh yang paling mudah, dia itu ngambil vokal tapi nggak pernah mau nyanyi misalnya gitu, nyanyinya hanya di dalam kuliah aja tapi di luar dia nggak mau, dan akhirnya saya membuat apa konser ya, konser saya sendiri di tahun 2014, dan mahasiswa-mahasiswa semuanya saya minta untuk nonton gitu. Jadi eh, biar mereka itu tahu ya kalau misalnya ini loh, meskipun saya sudah berumur tapi saya masih berkarya ya, saya masih sampai sekarang pun saya masih berkarya. Nah, berkarya itu tidak hanya mencipta lagu loh ya, tapi saya eh, misalnya masih ya bukan YouTuber sih sebenarnya ya, tapi saya masih membuat konten di YouTube, masih nyanyi di YouTube, kemudian masih nyanyi juga di luar ya, bareng Cindy tuh ya, masih beberapa kali saya ya pentas bareng Cindy ya. Ih, Mbak Nah Cindy itu kenapa kan nih Bu? Buka aja Pak kameranya Mbak. Biar nongol ya, semuanya lihat. gitu ya. Jadi itulah, jadi apa namanya, sebenarnya itu saling berpengaruh dan saling mempengaruhi antara saya menjadi pendidik
dan saya sebagai musisi ya, kalau tadi Mas Wanda bilang ya, itu Iya. saling berpengaruh karena saya mempengaruhi juga ke mahasiswa. Ayolah berkarya gitu loh. Jangan cuma berkutat di dalam lingkungan kampus aja, tapi harus keluar gitu. Nah, itu cara saya juga menyampaikan ke mahasiswa juga gitu. Gitu Mas. Mudah-mudahan nyambung ya sama pertanyaannya. Wah, nyambung sekali Bu. Nah Ibu, Oke. selama meniti karir nih Bu, apa tantangan terbesar yang pernah Ibu hadapi dalam karir bermusik dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Apakah ada pelajaran berharga yang Ibu lalui dari masalah tersebut? Karir bermusik ya. Karir bermusik sekaligus berkarir dalam akademika Iya, atau betul. hanya iya dalam saya mengajar juga ya. Tantangan terbesar saya adalah bagaimana caranya saya bisa mendidik mendidik mahasiswa atau anak didik itu dengan baik agar anak-anaknya itu juga menjadi orang baik. Itu yang sulit. Jadi tidak hanya mengajarkan melulu musik gitu ya, tetapi kan saya juga harus mengajarkan attitude juga ya. Kemudian ya mungkin Cindy banyak tahu ya, Cindy ya. Gitu. Saya juga itu tantangan terbesar saya adalah membuat mahasiswa yang tadinya nggak suka menjadi suka ya dengan musik ya, terutama kan nggak semua mahasiswa itu suka loh akhirnya kuliah di musik, ternyata ya kuliahnya ternyata seperti ini, kok sulit ya. Nah, itu bagaimana caranya meyakinkan mahasiswa untuk menyukai, ayolah kita suka dengan mata kuliah kita, dengan bermusik, tetapi juga tidak mengesampingkan eh, attitude, tidak menyampingkan sopan santun ya, karena itu kan sangat penting ya, attitude dengan karir atau dengan pendidikan itu erat banget ya. Tanpa attitude kita tidak mungkin bisa jadi orang sukses. Kalau saya prinsipnya itu sih. Gitu. Iya. Kalau untuk yang saya sebagai penyanyi apa ya? Kayaknya seneng-seneng terus deh. Senang terus ya, karena memang itu Ya passionnya karena di itu situ. iya jiwa saya itu sebenarnya praktisi. Ya, kalau disuruh milih, jujur nih ya, disuruh milih antara saya harus membuat penelitian jurnal dan sebagainya dengan saya sebagai praktisi, saya milih sebagai praktisi. Tapi nggak bisa gitu karena saya sudah memilih jadi pendidik, jadi dosen. Ya Betul. saya harus ada penelitian juga, harus ada jurnal dan sebagainya gitu. Itu Iya, sih, sama mungkin ini ya, bagi waktu kali yang susah. sangat sibuk sekali. Lumayan ya, saya itu eh, apa ya, sebenarnya nggak kelihatan sih sibuk saya apa, saya juga bingung ya. Tapi kok hampir setiap hari ada rapat. Dan kebetulan saya kan juga masuk di kemahasiswaan ya Mas ya. Sekalian ya ini nanti bisa buat info juga. Meskipun nggak ada di pertanyaan. Saya kan masuk di kemahasiswaan sebagai pembina. Kemarin juga saya sebagai tim ahli juga. Jadi eh, rapatnya itu tidak hanya rapat jurusan, tapi rapat fakultas, rapat universitas, dan juga rapat kemahasiswaan. Itu yang saya bingung ya kadang-kadang. Makanya saya jujur sering banget meninggalkan kelas ya. Cindy juga paham banget. Tapi saya biasanya kalau meninggalkan kelas itu suratnya saya kirim kok. Biar anak-anak tuh percaya, nih loh saya ada rapat beneran. Nih loh saya ada kegiatan beneran. Gitu. Jadi mereka paham. Jadi nggak asal izin, saya izin ya, udah saya izin ya, enggak. Kalau saya nggak gitu. Jadi pasti ada suratnya aja sampai saya share loh. Ya, itu jadi itu membagi waktunya di kampus sendiri pun saya sebenarnya sudah agak kedodoran ya, apalagi ditambah dengan saya sedang menempuh S3 juga ya, sedang nulis disertasi, kemudian saya juga sebagai ibu rumah tangga juga, yang di rumah itu saya dari dulu tidak pernah ada pembantu
ya. Jadi semuanya dikerjakan sendiri. Itulah. Jadi saya ada 3 muka ya, ibu rumah tangga, saya sebagai dosen, ya, dan saya juga sebagai mahasiswa. Itu yang sulit Luar sebenarnya. biasa. Ya, Sebagai jadi dosen, sebagai mahasiswa, sebagai ibu rumah tangga, iya, sangat iya betul. menginspirasi Makanya sekali. itu. Kalau malam gini sih sebenarnya saya malah free ya. Saya kira itu harus di jam kerja kemarin itu Wah, wawancaranya. Jadi waduh tidak. susah ya. Tapi kalau di atas jam apa? Ini tadi saya pulang jam 7, oke jam 8 saya udah free sebenarnya. Gitu. Saya juga sibuknya kadang-kadang eh, selain saya rapat dan mengajar itu saya juga alhamdulillah masih dipercaya sebagai juri FLS 2N. Ya, saya kemarin juga meninggalkan kelas ya, juri FLS 2N. Kemudian saya juga ngurusin Peksiminas juga. Hmm. Ya, saya menjadi pembimbing Peksiminas. Saya juga sebagai pembina PSM-nya UNY yang saya harus mengikuti anak-anak kemanapun mereka berkompetisi. Gitu. Jadi kemarin ada lomba PSMN, ada lomba Pesparama, ada apa ya? Wah, semua kompetisi BCF, BICF di Bali itu saya harus mengikuti mereka. Yang tahun ini nanti akhir Juni ada kompetisi paduan suara ke Singapura, saya juga harus ikut. Kemudian pulang, selisih berapa minggu saya harus ke Bali ngikutin anak-anak kompetisi juga. Nah itu sih, iya itu sekalian buat info ya Mas ya, meskipun Ya, Bu. mungkin agak melenceng dari Luar biasa. pertanyaan. Nah, Ibu, kan Ibu ini bisa genre ya, Bu ya. Pop bisa, keroncong oke, seriosa mantep gitu kan, Bu ya. Tapi sebetulnya genre yang paling Ibu favoritkan, Ibu suka itu genre apa? Apa ya? Semua saya suka sih. Tapi mungkin kalau yang suka apa ya? Eh, Mungkin pop ya yang lebih lebih ini. Karena dari kecil kan saya juga udah pop. Tapi kebetulan karena bapak saya juga dulu nyanyi keroncong juga, akhirnya saya eh, apa diajarin keroncong juga, nembang juga saya diajarin bapak saya. Kemudian saya dari dulu nggak pernah yang namanya kursus vokal ya. Jadi eh, dari kecil saya nggak pernah kursus vokal. Saya itu belajar vokal setelah masuk ISI. Hmm. Ya, jadi saya tahu teknik yang benar gimana sih. Itu juga saya setelah masuk ISI. Dan kenapa saya kok sampai sekarang masih menyanyikan itu tadi yang disebut misalnya nyanyi keroncong, nyanyi pop, nyanyi seriosa. Itu karena saya juga ya salah satu untuk memberi contoh mahasiswa saya karena saya ngajar vokal itu dengan saya mencontohkan. Jadi maksud saya gini, yang namanya penyanyi itu harus bisa menyanyikan apa saja, ya genre apa saja. Karena apa? Nah sekarang kita kalau misalnya ngajar, misalnya saya dapat murid ya, saya pengen belajar keroncong, tapi saya tidak bisa nyanyi keroncong. Gimana saya bisa mencontohkan mereka? Ya kan? Berarti kan saya harus belajar cengkok, harus belajar eh apa ya macam-macam lah ya. Gitu. Jadi eh, saya memang saya harus bisa menyanyikan apa saja. Saya nggak tahu itu bagus apa enggak ya. Pokoknya saya harus bisa gitu ya. Yang bisa menilai bagus atau enggak kan orang lain gitu. Ya, nah itu juga dulu almarhum bapak saya juga pesan gitu. Waktu saya pertama kali diajarin nembang itu, aduh rasanya kok diajarin nembang sih, kok diajarin keroncong. Bapak saya bilang, loh eh, kalau mau jadi penyanyi harus bisa nyanyiin apa aja. Nanti kalau misalnya ada request, yuk nyanyi keroncong, nggak bisa nyanyi keroncong, saya nggak bisa. Yuk nyanyi pop, saya nggak bisa. Gitu ya. Jadi akhirnya ya itu tadi, saya harus bisa menyanyikan semuanya, ya paling tidak bisa kasih contoh buat mahasiswa saya. Itu sih. Kayaknya gitu ya. Masa nggak, misalnya sekarang ada murid mau nyanyi keroncong, nggak bisa ngajarin, nyanyi seriosa nggak bisa ngajarin kan lucu.
Iya, betul. Ya nggak sih? Betul, Bu. Nah, kebetulan Sandra juga kan mayoritas vokal gitu. Oh iya iya. Ya, nah apa namanya kesulitan yang apa ya yang saya alami selama ini adalah ketika ingin tampil gitu, itu tuh apa ya demam panggungnya tuh benar-benar mengganggu sekali gitu, jadinya buyar gitu. Ada tips nggak sih Bu, untuk menghilangkan demam panggung itu? Ya kalau itu sih sebenarnya dari kita sendiri ya. Hmm. Saya pun juga masih masih seperti itu. Deg-degan tuh pasti ada ya. Apalagi kalau ngeliat, penontonnya banyak banget. Hmm. Sedangkan, nah biasanya yang namanya kita nervous banget itu kalau kita belum siap betul ya. Jadi saya diajarin sama sama apa bapak mertua saya ya. Kebetulan bapak ibu mertua saya itu dosen isi, dosen musik ya. Luar biasa. Jadi ya udah lingkungan banget ya. Eh, nah itu eh, berpesan gini, pokoknya kamu kalau tampil itu siapnya itu harus 200%. Kenapa 200%? Karena pada saat tampil itu dikurangi dengan nervous itu akan berkurang 50%. Ya enggak. Sekarang kalau siapnya cuma 100% dikurangi 50% ya tinggal 50%. Ya. Ini cuman ungkapan aja ya. Maksudnya kan nggak ada sih ya yang namanya 200%, 300% ya. Tapi itu apa ternyata benar ya. Jadi saya sudah melakukan itu. Jadi kalau misalnya saya mau mau waktu itu mau ujian aja, ujian vokal. Kalau diisi kan, aduh, bikin bikin sariawannya keluar semua. 10 lagu gitu ya dengan 5 bahasa, seriosa pula. Saya kan belajar seriosa kan baru jelang masuk isi, nervous banget. Akhirnya nervousnya akan bertambah karena saya merasa saya belum siap, saya belum siap, saya belum siap. Itu akan menambah rasa nervous. Makanya ya itu tadi, akhirnya kita memang harus siapnya 200%. Itu benar-benar mengurangi nervous. Ya coba deh. Ya kalau kita benar-benar latihan terus siap banget, itu pasti nervous kita akan berkurang gitu. Baik, Ya. Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas tips-tipsnya. Semoga Panza bisa mengamalkannya gitu ya. Iya Untuk betul. pertanyaan terakhir ini mungkin, Ya. adakah pesan-pesan yang Ibu sampaikan untuk teman-teman generasi muda terutama yang ingin apa ya, ingin mengasah kemampuan, mengoptimalkan dan mengembangkan kemampuannya di bidang musik yang menyukai musik begitu. Ya, seperti saya tadi sih ya, saya cuma mengutip pesan almarhum bapak saya ya. Jadi ya kalau memang mau berkarir jangan setengah-setengah ya. Kalau sudah nyemplung ke dunia musik ya, sekarang misalnya saya contohkan sudah terlanjur kuliah di musik, ya harus benar-benar, jangan setengah-setengah ya, benar-benar harus konsentrasi, harus fokus ke kuliah musiknya. Kalau memang kita menjadi musisi, jadi praktisi, ya jangan setengah-setengah. Dan gak hanya itu, kita jangan cepat puas. Ya, saya aja sampai sekarang nggak puas-puas loh. Ya, jadi jangan cepat puas dengan wah saya udah hebat nih, saya udah bisa mainkan ini nih, terus cepat puas ya. Karena apa? Saya ngalamin banget yang namanya perbedaan dari eh, musisi angkatan tua dengan musisi angkatan muda itu berbeda sekali ya. Yang namanya musisi angkatan muda ya ampun susahnya minta ampun ya, kalau saya boleh mengatakan sombongnya minta ampun ya. Contohnya gini, eh, saya kan juga senang nonton pertunjukan ya, dan saya juga ya ada kenal lah ya beberapa dengan musisi, baik musisi yang sudah senior ya, kayaknya nggak enak ya bilang tuanya, yang senior sama yang masih muda ya, itu berbeda banget, sikapnya pun berbeda. Yang namanya musisi muda, kita mau foto bareng aja nggak bisa. Itu hanya satu contoh simpel ya. Itu ya ampun,
baru juga naik kayak gitu aja udah nggak mau disapa, nggak mau foto bareng. Wah, harus datang langsung masuk ke ruang transit, nggak mau yang lain yang lihat. Kemudian datang terlambat, ya latihan terlambat, pada saat pentasnya juga terlambat. Itu kan udah menurut saya attitude ya. Jadi beda dengan artis senior itu, ya ampun baiknya, mau minta foto 100 kali pun oke. Ya, jadi gitu, jangan cepat puas, jangan cepat merasa bahwa kita sudah hebat. Itu yang harus dihindari. Dan tadi sudah saya sampaikan, attitude itu penting banget. Ya, itu salah satu kunci keberhasilan kita adalah salah satunya attitude. Bener deh, percaya deh. Kalau kalian itu attitude-nya bagus, itu lempeng jalannya. Ya enggak. Tapi kalau attitude kita udah orang lain udah nggak suka duluan nih, gimana kita mau laku? Gimana kita mau jadi orang sukses? Mereka aja udah males lah. Dia itu attitude-nya kurang, udah berhenti di situ karirnya. Gitu. Ya, itu sih. Nanti disimpulkan sendiri. Iya, baik Ibu. Sangat jelas sekali ya. Itu ya teman-teman semua yang menonton, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya. Terutama adalah apa? Yang pertama itu totalitas. Lalu yang kedua adalah attitude. Itu yang terpenting dalam kita meniti karir ya. Begitu ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga Mbak Cindy yang sudah membantu saya dalam berproses. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada salah tingkah laku. Ya pokoknya terima kasih semuanya. Untuk teman-teman semua jangan lupa subscribe dan like ya. Panza akhiri Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.